Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita lanjut materi polinomnya ya, yaitu mengenai teorema sisa dan teorema faktor. Nah, kita mulai dari teorema sisa dulu. Jadi jika suku banyak fx dibagi oleh bentuk x min k gitu ya. Jadi ada suku banyak ya polinom dibagi bentuk x min k, bentuk linier. Nah, maka untuk mencari sisanya kita cukup FK aja gitu ya. Jadi sisanya itu adalah FK. Jadi ini mirip mencari nilai ya, mirip mencari nilai suku banyak. Oke, biar lebih paham lagi bisa lihat contoh soalnya. Misalkan tentukan sisa pembagian suku banyak 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah 5x min 7 dibagi oleh x min 2. Nah, sebenarnya ini bisa kita hitung dengan cara pembagian yang udah dipelajari sebelumnya ya. Bisa pakai bagi kurung gitu ya, cara susun, atau juga bisa pakai Horner. Nah, tapi dengan kita tahu teorema sisa ini, maka alternatif lain untuk mencari sisa itu bisa kita substitusi ya, seperti mencari nilai. Jadi untuk mencari sisanya kita tinggal substitusi 2 aja gitu ya. Jadi F2 sisanya itu. Oke, jadi bisa dilihat di sini 3 dikali 2 pangkat 4, karena X-nya kita ganti semua dengan 2. Ya, ini 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 kurang 7. Jadi, dengan tahunya teorema sisa ini, kita bisa mencari sisa dengan 3 cara berarti. Ya, bisa dengan cara kemarin pembagian seperti biasa ya, cara susun, atau Horner ya, atau juga dengan substitusi gitu. Oke, kita lanjut yang ini ya. Jadi ini 3 dikali 2 pangkat 4 16, 4 kali 2 pangkat 3 8 dikurangi 4 ditambah 10 dikurang 7. Kita hitung sekali lagi. Jadi ini 3 kali 16 48, 4 kali 8 32. Ini min 4 tambah 10 kurang 7 kurang 1 ya. Sehingga hasil akhirnya jadi 79. Nah, ini silahkan dibandingkan enak mana untuk mencari sisa, apakah dengan pembagian, ya bisa dengan susun atau Horner, atau dengan substitusi menggunakan teorema sisa ini. Ya, silahkan nanti sesuaikan kondisinya. Oke, satu lagi. Untuk teorema sisa ini ya masih yang pembagian yang bentuk linier. Jadi kalau dibagi bentuk AX tambah B ya bisa dilihat. Jadi jika suku banyak dibagi bentuk AX tambah B, maka sama sisanya ya tinggal substitusi gitu ya, sama dengan F min B per A. Seperti sebelumnya kita mencari nilai. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini kalau ada fx 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 3x min 2 dibagi 2x min 3, tentukan sisanya. Nah, berarti ya tinggal kita substitusi berapa? Kalau 2x min 3 berarti kalau ininya negatif ya betul. Jadi 3 per 2 ya kita substitusi F3 per 2 ya. Kita mencari F3 per 2 ya. Di sini tinggal ganti X-nya semua dengan 3 per 2. Jadi 2 kali 3 per 2 pangkat 3 dan seterusnya. 3 dikali 3 per 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 per 2 kurangi 2. Jadi berapa ini? Ya, 3 pangkat 3 kan 27 ya. 2 pangkat 3 8. Lalu yang ini 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2-nya 4. Nah, yang ini tinggal dikaliin aja 3 kali 3 9. Oke, hati-hati ngitungnya ya. Ini 27 kali 2 dibagi 8. Nah, ini bisa kita coret-coret aja. Jadi 2 sama 8-nya coret, berarti sisa 4 di bawah. Ya, terus ini 9 kali 3 27 per 4. Ini biar sama penyebutnya 4 semua, maka si 9 per 2 kita ubah jadi per 4. Nah, maka tinggal dikali 2 yang 9-nya ya. Jadi 18. Lalu yang 2 juga sama. Dibikin penyebut 4, maka 2 berubah jadi 8 per 4 biar gampang hitungnya. Nah, maka tinggal dijumlahin aja 27 tambah 27 kurang 18 kurang 8 ya jadi 28 per 4. 28 per 4 itu 7. Oke. Nah, ini teorema sisa. Jadi sekali lagi fungsinya membantu kita mencari sisa dengan cara selain pembagian gitu ya. Jadi mencari sisa nggak harus kita ngerjain proses pembagian dulu. Bisa dengan tinggal substitusi aja. Oke.
Ya, itu teorema sisa. Sekarang kita lanjut ke teorema faktor ya. Oke, nah ini suatu fungsi suku banyak f(x) memiliki faktor x min k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Nah, artinya kalau kita cari sisanya dengan substitusi k-nya kan tadi di teorema sisa ada dan ternyata sisanya 0, nah maka si x min k ini adalah faktor gitu. Ya, faktor itu kan pembagi ya, kita sudah tahu. Jadi untuk mencari faktor itu tinggal substitusi aja apakah hasilnya 0 atau enggak gitu. Jadi kalau hasilnya ternyata 0, maka si x min k tersebut adalah faktor. Satu lagi, yang bentuk satunya lagi, jika suatu suku banyak memiliki faktor ax tambah b dan jika hanya jika f min b per a-nya 0, nah maka ya tadi ya ax tambah b tersebut adalah faktor gitu ya. Oke, untuk lebih paham lagi bisa kita lihat contoh soalnya. Buktikan bahwa x min 2 adalah salah satu faktor dari suku banyak 2x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat min 27x min 18. Jadi apakah si polinom ini jika dibagi dengan x min 2 akan hasilnya habis ya, habis dibagi faktor itu kan? Apakah sisanya 0 gitu. Jadi ingat-ingat bahwa faktor itu adalah sisanya sama dengan 0 gitu. Kata lainnya faktor itu sisanya sama dengan 0 atau habis dibagi. Itu bahasa-bahasa yang menunjukkan tentang teorema faktor. Jadi kadang bahasanya faktor itu habis dibagi atau sisanya 0 gitu ya. Itu artinya faktor. Nah, berarti kita tinggal kerjain. X min 2 itu faktor dari 2x pangkat 4. Nah, maka si F2-nya ya tinggal kita hitung aja. Ya, kita tinggal hitung aja apakah nanti hasilnya 0 atau bukan. Jika hasilnya 0 maka betul ya, x min 2 ini faktor. Jika bukan 0 maka bukan faktor gitu aja ya. Oke, kita hitung ya, ini 2-nya udah kita substitusi semua. Berarti 2 kali 2 pangkat 4 32, ini 8 kali 7 56, 4 kali 4 16, 27 kali 2 54 kurang 18. Kita hitung semua dan ternyata hasilnya ya 0 ya. Dan jika tadi hasilnya 0 ya, karena F2-nya ini 0, maka si x min 2 ini adalah faktor gitu ya. Oke, ini contoh pertama. Contoh lainnya yang gampang. Di sini ada pertanyaan, jika 2x min 1 adalah salah satu faktor dari suku banyak 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 2x tambah k. Pertanyaannya tentukan nilai k ya, ini k-nya rampung nih. Oke, untuk mencari k berarti ini udah jelas nih katanya 2x tambah satunya faktor gitu ya, faktor dari polinom ini. Nah, maka tinggal kita substitusi, berarti kalau 2x tambah 1 apa berarti? Ya, berarti ini negatif 1 per 2 ya yang kita substitusi. Jadi kita tinggal cari aja f min setengahnya, kita paksa harus sama dengan 0. Karena apa? Karena tadi faktor ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Berarti 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah min setengah pangkat 2 ditambah 2 dikali min setengah ditambah k. Nah, ini harus sama dengan 0 gitu ya. Ini min setengah pangkat 3 berarti 2 dikali, kalau negatif pangkatnya ganjil maka tetap negatif ya. Jadi ini min 1 per 8. Oke, 2 pangkat 3 kan 8. Yang ini berarti jadi positif ya, karena min pangkat 2 positif. Jadi 1 per 4 dikurang 2 kali setengah, berarti coret min 1 ya. Min 1 tambah k, ini sama dengan 0. Oke, kita ini bisa coret, jadi berapa? Min 1/4 ya. Min 1/4 tambah 1/4 dikurang 1 tambah
K sama dengan 0. Nah, ini habis kan min seperempat tambah seperempat habis. Ini tinggal min 1 tambah K sama dengan 0. Maka K sama dengan min 1 pindah. Jadi K-nya sama dengan 1. Oke, gitu ya. Ya, itu sekilas tentang teorema sisa dan teorema faktor. Silahkan difahami dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.